Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Struktur Organisasi dan Anatomi Organisasi yang beranggotakan saya sendiri Lydia Ayu Ferdiana dan teman-teman saya yang bernama Fikri Setiawan dan Muhammad Zulkifli. Berikut presentasi dari kami. Desain organisasi didefinisikan atau dinyatakan sebagai proses pembuatan keputusan yang dilakukan oleh manajer untuk memilih struktur organisasi yang sesuai dengan strategi untuk organisasi dan lingkungan tempat anggota organisasi melaksanakan strategi tersebut. Desain organisasi menuntut manajer untuk melihat secara bersamaan ke dalam organisasi dan keluar organisasi. Ada 4 bagian untuk membangun desain organisasi, yaitu pembagian kerja, departementalisasi, hierarki, dan koordinasi. Selanjutnya ada faktor-faktor utama struktur organisasi. Yang pertama, strategi organisasi. Untuk mencapai tujuannya, Chandra telah menjelaskan hubungan strategi dan struktur organisasi dalam studinya pada perusahaan-perusahaan industri di Amerika. Dia pada dasarnya menyimpulkan bahwa struktur mengikuti strategi. Strategi akan menjelaskan bagaimana aliran wewenang dan saluran komunikasi dapat disusun di antara para manajer dan bawahan. Aliran kerja sangat dipengaruhi strategi, sehingga bila strategi berubah, maka struktur organisasi juga berubah. Yang kedua, ada teknologi yang digunakan. Perbedaan teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang-barang atau jasa akan membedakan bentuk struktur organisasi. Sebagai contoh, perusahaan mobil yang mempergunakan teknologi industri massal akan memerlukan tingkat standarisasi dan spesialisasi yang lebih tinggi dibanding perusahaan industri pakaian, jadi yang mengutamakan perubahan mode. Yang ketiga, ada anggota karyawan dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Kemampuan dan cara berpikir para anggota serta kebutuhan mereka untuk bekerja sama harus diperhatikan dalam merancang struktur organisasi. Kebutuhan manajer dalam pembuatan keputusan juga akan mempengaruhi saluran komunikasi, wewenang, dan hubungan di antara satuan-satuan kerja pada rancangan struktur organisasi. Di samping itu, orang-orang di luar organisasi seperti pelanggan, supplier, dan sebagainya perlu dipertimbangkan dalam menyusun struktur. Dan yang terakhir ada ukuran organisasi. Besarnya organisasi secara keseluruhan maupun satuan-satuan kerjaan akan sangat mempengaruhi struktur organisasi. Semakin besar ukuran organisasi, struktur organisasi akan semakin kompleks dan harus dipilih bentuk struktur yang tepat. Selanjutnya ada pembagian kerja. Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan bekerja berjalan efektif. Oleh karena itu, dalam penempatan karyawan harus menggunakan prinsip direct man indirect piece. Pembagian kerja harus rasional objektif, bukan emosional subjektif, yang didasarkan atas dasar like and dislike. Dengan adanya prinsip orang yang tepat di tempat yang tepat, akan memberikan jaminan terhadap kestabilan, kelancaran, dan efisiensi kerja. Pembagian kerja yang baik merupakan kunci bagi penyelenggaraan kerja. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni departementalisasi. Departementalisasi adalah proses penentuan cara bagaimana kegiatan yang dikelompokkan, efisiensi aliran pekerjaan tergantung pada keberhasilan integrasi satuan-satuan yang bermacam-macam dalam organisasi. Pembagian kerja dan kombinasi tugas mengarah ke tercapainya struktur-struktur departemen dan satuan-satuan kerja. Pendekatan dalam pengelompokan kegiatan ada dua, yaitu yang pertama departementalisasi fungsional dan yang kedua departementalisasi divisional. Selanjutnya, rentang kendali. Rentang kendali atau span of control adalah jumlah pegawai atau bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seseorang manajer atau supervisor pada satu waktu. Berbagai teori telah mengemukakan tentang beberapa jumlah yang rentang kendali deal atau cara menghitungnya. Rentang manajemen atau rentang kendali adalah kemampuan manajer untuk melakukan
koordinasi secara efektif yang sebagian besar tergantung pada jumlahan yang melapor kepadanya. Kemudian yakni faktor-faktor yang mempengaruhi rentang manajemen atau rentang kendali. Yang pertama, kesamaan fungsi. Yang kedua, kompleksitas fungsi. Yang ketiga, kedekatan geografis karyawan. Yang keempat, arah dan koordinasi. Yang kelima, kapasitas bawahan. Dan yang keenam, staf yang bekerja dari manajer. Pelimpahan wewenang, pendelegasian wewenang dalam organisasi merupakan alat berhubungan dalam suatu satuan kerja yang diberikan kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur wewenang, sehingga pekerja yang akan dilaksanakan dapat dikoordinasikan oleh pemerintah para atasan kepada bawahan, dari bagian pucuk manajemen sampai bawah dari seluruh unit atau bagian. Prinsip untuk melakukan pendelegasian wewenang. 1. Pendelegasian berdasarkan hasil yang diperkirakan. Yang 2. Pendelegasian berdasarkan prinsip definisi fungsional. Ketiga, prinsip berurutan berdasarkan hierarki jabatan. Yang keempat, prinsip jenjang kewenangan. Yang kelima, prinsip yang lebih menekankan akan pentingnya suatu kesatuan komando dalam pendelegasian kewenangan. Yang keenam, prinsip pendelegasian kewenangan yang diimbangi dengan pemberian tanggung jawab yang penuh. Yang ketujuh, keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab. Jenis-jenis struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sebuah hierarki atau jenjang garis yang bertingkat, berisi komponen-komponen pendiri dan penyusun perusahaan yang menggambarkan adanya pembagian kerja dan bagaimana aktivitas dalam perusahaan yang berbeda mampu dikoordinasikan. Jenis-jenis struktur organisasi yang sering digunakan oleh perusahaan. Yang pertama, struktur fungsional. Yang kedua, struktur divisional. Yang ketiga, struktur matrix. Yang keempat, struktur komit. Yang kelima, struktur tim kerja. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah atau kurang lebihnya kata, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.